sekelompok ilmuwan Iran yang terkait dengan program senjata nuklir Teheran diam-diam mengunjungi Rusia untuk mendapatkan teknologi nuklir yang secara potensial bisa diterapkan untuk kepentingan militer. Berdasarkan penelusuran dokumen-dokumen, korespondensi, dan rekam jejak perjalanan para ilmuwan. Para ilmuwan itu terdiri atas 5 anggota delegasi yang dipimpin oleh Fisikawan Nuklir Ali Kalvan, yang adalah figur senior di Organisasi Penelitian dan Inovasi Pertahanan. Kalvan dan timnya bertemu dengan para peneliti dari Rusia dan mengunjungi perusahaan-perusahaan yang khusus memproduksi teknologi sensitif. Selama kunjungan itu, para ilmuwan Iran dilaporkan mengoleksi informasi terkait tritium, sebuah isotop yang digunakan baik untuk kepentingan sipil dan militer, termasuk untuk pengembangan hulu ledak nuklir. Dalam sebuah surat sebelum kunjungan, sebuah firma Iran, Damavantech, juga meminta pasokan tritium, strontium 90 dan nikel 63 dari penyuplai di Rusia. Meski belum jelas apakah permintaan itu kemudian dikirim ke Teheran oleh pihak Rusia, ahli proliferasi kepada menilai bahwa pertemuan melibatkan SPND saja sudah bisa memicu kekhawatiran. Para delegasi Iran dilaporkan mengunjungi pusat penelitian elektronik dan nuklir Rusia yang terkait dengan Oleg Maslenikov, seorang fisikawan yang terkenal lewat hasil kerjanya atas klistrons, sebuah alat yang digunakan untuk mengakselerasi partikel dan mendiagnosis nuklir. Salah satu perusahaan yang dikunjungi delegasi Iran, Tori, diketahui memproduksi akselerator elektron dan klistrons, materi yang sama untuk digunakan dalam simulasi tes nuklir. Ahli menilai para delegasi Iran tidak mungkin bisa mengunjungi perusahaan-perusahaan Rusia itu tanpa otoritas dari pemerintah. Perjalanan para ilmuwan Iran itu memicu pertanyaan apakah Moskow di tengah meningkatnya isolasi geopolitik sedang memperlunak sikap oposisinya terhadap keinginan Iran memiliki senjata nuklir. Di antara delegasi yang berkunjung ke Rusia itu adalah mereka yang sebelumnya pernah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat lantaran terhubung dengan program nuklir dan rudal Iran. Salah satu delegasi, Rohollah Azimirat, adalah seorang ahli radiasi di Universitas Malek Ashtar, sebuah institusi yang juga disanksi oleh Uni Eropa akibat keterkaitan mereka dengan militer Iran. Delegasi lainnya, Soroush Mohtashami, berspesialisasi di bidang generator neutron, komponen kunci dari beberapa tipe dari senjata nuklir. Sejak lama Rusia menentang Iran memiliki senjata nuklir, namun analis kini menilai bahwa Moskow kini lebih bersedia membagi pengetahuan sensitif sebagai bagian dari pergeseran aliansi global. Baik pemerintah Iran dan Rusia tidak merespons upaya konfirmasi. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, mengatakan bahwa mereka tidak akan memasukkan kemampuan pertahanan negara tersebut dalam negosiasi apapun terkait program nuklirnya. Iran sebelumnya telah berulang kali bahwa program pengayaan uranium dalam negeri tidak bisa dinegosiasikan. Kemampuan pertahanan Iran tidak akan pernah menjadi subjek negosiasi, kata dalam konferensi pers di Teheran. Baqai mengonfirmasi bahwa saat ini tidak ada inspektur nuklir internasional yang beroperasi di Iran. Namun, dia menyebutkan bahwa kunjungan Wakil Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Massimo Aparo, dijadwalkan akan berlangsung dalam 10 hari ke depan. Baqai menambahkan, Parlemen Iran sebelumnya telah mengesahkan undang-undang yang menangguhkan beberapa aspek keterlibatan Iran dengan IAEA, dan langkah selanjutnya akan ditentukan setelah kunjungan Aparo. 3 negara Eropa penandatangan perjanjian nuklir tahun 2015. Inggris, Prancis, dan Jerman bertemu di Istanbul dan sepakat untuk menjaga komunikasi di tengah perundingan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat sebelumnya dilakukan dengan mediator Oman hingga terjadi serangan mendadak Israel terhadap Iran yang memicu perang selama 12 hari. Serangan tersebut menargetkan situs militer, nuklir, dan sipil, serta para komandan militer senior dan ilmuwan nuklir Iran.
Teheran meluncurkan serangan rudal dan drone sebagai balasan, sementara Amerika mengebom 3 fasilitas nuklir Iran. Konflik tersebut akhirnya berhenti setelah kesepakatan gencatan senjata yang disponsori oleh Amerika. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan bahwa upaya Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Teheran adalah sia-sia, menyebut gagasan untuk mengakhirinya sebagai ilusi. Pezeshkian juga bersumpah bahwa Iran akan melanjutkan pengayaan uranium sesuai dengan kerangka hukum internasional. Upaya-upaya ini didasarkan pada ilusi, kata Pezeshkian. Pezeshkian merujuk pada pernyataan para pejabat Amerika, termasuk mantan Presiden Donald Trump, yang menyatakan infrastruktur nuklir Iran telah dinetralkan. Kemampuan nuklir kami terletak pada pikiran para ilmuwan kami, bukan pada fasilitasnya, tegas Pezeshkian. Pezeshkian turut menegaskan kembali posisi lama Iran bahwa negaranya tidak berniat untuk memiliki senjata nuklir dengan alasan komitmen politik, agama, dan strategis. Kami dengan tegas menolak kepemilikan senjata nuklir. Ini adalah posisi kami secara politik, agama, kemanusiaan, dan strategis, ujarnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah mengatakan dia mempertimbangkan untuk mengebom kembali Iran. Trump mengatakan, Amerika Serikat tak akan ragu menyerang Iran jika kembali memperkaya uranium ke level bom atom. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan serangan Amerika tidak mengakibatkan kerusakan signifikan di Iran. Menurut Khamenei, Amerika membesar-besarkan dampak kerusakan fasilitas nuklir Iran. Trump sehari kemudian dan mengulang kembali klaimnya bahwa fasilitas nuklir Iran dalam kondisi hancur total usai dibom Amerika Serikat. Ia pun mengeklaim tahu secara pasti di mana tempat Ayatollah Khamenei selama ini berlindung dan telah mencegah Israel dan militer Amerika membunuhnya. Trump nampak kesal dengan pidato Khamenei. Pemerintah Iran merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim bahwa infrastruktur nuklir Iran telah dinetralkan. Presiden terpilih Iran, Pezeshkian, menegaskan bahwa kemampuan nuklir Iran tidak bergantung pada fasilitas fisik, melainkan pada kemampuan para ilmuwan Iran. Kemampuan nuklir kami terletak pada pikiran para ilmuwan kami, bukan pada fasilitasnya, tegas Pezeshkian. Pezeshkian juga menegaskan kembali posisi Iran yang menolak memiliki senjata nuklir karena komitmen politik, agama, dan strategis.